Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya anak-anak ustazah semua? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 8 tentang segi 4 dan segitiga. Hari ini kita masuk ke subbab jajar genjang. Nah, di jajar genjang ini kita akan membahas nanti sifat-sifat dan luasnya, ya, luas dan kelilingnya. Sekarang kita bahas dulu sifat-sifatnya. Nah, ini bentuk jajar genjang. Waktu dulu di SD udah pernah belajar juga kan tentang jajar genjang. Nah, sifat-sifat jajar genjang yang pertama apa? Sisi-sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Nah, sisi yang berhadapan dan sama panjang itu yang mana? Nih, yang pertama, DC dengan AB. Nih, mereka itu sejajar dan panjangnya sama. Nah, selain ini, apalagi? Nih, sisi AD dengan BC. Nah, kedua sisinya ini sama panjang dan sejajar. Nih, jadi ada dua pasang. Yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Nah, sudut yang berhadapan itu yang mana? Nih, sudut A berhadapan dengan sudut C. Jadi, sudut A sama dengan sudut C gitu. Nah, kemudian yang mana lagi nih? Sudut B dengan sudut D. Mereka berhadapan. Jadi, besarnya sama. Nah, selanjutnya jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Nah, sudut yang berdekatan itu yang mana? Nih, sudut A berdekatan dengan sudut D. Artinya sudut A ditambah dengan sudut D itu jumlahnya 180 derajat. Selain itu ada lagi nih, sudut A dengan sudut B. Kalau dijumlahkan kedua sudut ini sama dengan 180 derajat. Nah, selain itu ada lagi nih, sudut B dengan sudut C dijumlahkan 180 derajat. Nah, ada lagi sudut D dengan sudut C. Nah, itu dia. Dijumlahkan juga 180 derajat. Nah, itu udah merupakan sifatnya, artinya sudah ketentuannya. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya diagonalnya saling membagi dua sama besar. Nah, mana dia diagonal nih? Diagonal pertama, nih garis AC. Nah, diagonal keduanya BD. Nah, jadi ini diagonal ini saling membagi dua sama besar. Artinya diagonal pertama dibagi oleh diagonal kedua atau dipotong. Jadi besar ini dengan ini, panjang AO dengan CO itu sama. Nah, selanjutnya nih, DO AO dengan CO sama. Nah, untuk yang diagonal kedua ini dipotong oleh diagonal pertama. Berarti panjang DO itu sama dengan panjang BO. Nah, karena udah ketentuannya diagonalnya ini saling membagi dua sama besar. Artinya yang ini dengan yang ini panjangnya sama. Nah, selanjutnya mempunyai dua simetri putar. Artinya ini kalau diputar itu cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama ini, kemudian nanti kalau diputar nih, C-nya jadi di bawah, A-nya jadi di atas. Jadi cuma ada dua simetri putar. Nah, untuk contoh soal sifat-sifat dari jajar genjang, ini dia. Diketahui jajar genjang KLMN, mana dia? Nih, KLMN. Nah, mempunyai panjang KL 10 cm dan panjang LM 8 cm. Nah, besar sudut N-nya 150 derajat. Sudut N itu yang mana? Nih, sudut N. Berarti ini adalah sudut N. Besarnya 150 derajat. Nah, yang ditanya yang A, panjang NM dan KN. Nah, yang B-nya
besar sudut K dan sudut L? Ya, kita jawab sama-sama. Yang A. Menurut sifat jajar genjang, nah oke, kita lihat panjang NM dan KN. Nah, kita bisa memakai sifat jajar genjang, di mana dari yang diketahui ini, apa kaitannya dengan yang ditanya? Nah, coba kita lihat KL dengan NM. Nah, berarti sifat yang mana? Sifat yang pertama, sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Berarti KM itu akan sama dengan NM. Kenapa? Karena kedua garis ini sejajar. Karena sejajar makanya mereka sama panjang. Nah, berarti karena NM sama dengan KL, di soal udah diketahui KL-nya 10, berarti NM-nya juga 10 cm. Nah, sama kasusnya dengan si KN. KN sejajar dengan LM, berarti kedua garis ini sama panjang. Artinya KN itu sama dengan LM. Nah, garis KN ini dengan LM ini panjangnya sama. Nah, di soal diketahui KL-nya itu 10, LM-nya itu 8 cm, maka si KN-nya juga 8 cm. Nah, itu dia yang A. Oke, kita lanjut yang B. Berdasarkan sifat jajar genjang. Nih, sudut. Kita ingat kembali sudut. Nah, yang ditanya adalah sudut K dan sudut L. Nah, dari yang diketahui, nih, sudut K. Apa hubungannya ini yang diketahui dengan yang ditanya? Ya, sudut mereka berdekatan. Berarti jumlah sudut yang berdekatan sama dengan 180 derajat. Artinya sudut N ditambah dengan sudut K besarnya adalah 180 derajat, karena itu sudah merupakan sifat dari jajar genjang. Nah, berarti sudut K ditambah sudut N di soal berapa? 150. Nih, 150 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti kalau kita mau mencari sudut K-nya sama dengan 180 derajat dikurang dengan 150 derajat. Berarti kita dapatkan sudut K-nya sama dengan 180 dikurang 130 berapa? 30 derajat. Nah, dapatkan sudut K-nya, berarti sekarang kita mencari sudut L. Sudut L nih. Apa kaitan sudut N dengan sudut L? Nah, di sifat yang nomor 2. Sudut yang berhadapan sama besar. Artinya berarti sudut N sama dengan sudut L. Nah, diketahui di soal sudut N itu 150 derajat. Berarti sudut L-nya juga 150 derajat karena mereka sama. Nah, itu dia sifat-sifat dan contoh soal jajar genjang. Nanti kita akan lanjut di luas dan keliling jajar genjang.